Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam dengan materi Sunan Kalijaga. Raden Shahid atau Sunan Kalijaga adalah putra Temenggung Wilatikta atau Raden Sahur. Kakeknya bernama Arya Teja atau Abdurrahman, seorang keturunan Arab yang bersambung silsilahnya dengan Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW. Raden Shahid dididik dalam lingkungan keluarga ibunya, Putri Nawangarung, yang berasal dari keluarga Bupati Tuban. Pemahamannya tentang sastra Jawa membuatnya mahir dan kelak menyampaikan dakwah lewat seni budaya. Di usia remaja, Raden Shahid tumbuh menjadi ilmuwan silat dan remaja yang kontroversi di mata orang Tuban. Selain sisi lain dari Raden Shahid, ia banyak bergaul dengan rakyat jelata meski ia seorang putra bangsawan. Rupanya, ia menyaksikan korupsi para pejabat pemerintahan yang memungut upeti kepada rakyat jelata. Melihat kondisi ini, Raden Shahid melakukan perampokan terhadap para pejabat yang sewenang-wenang atas kekuasaannya. Kemudian hasil rampokannya ia berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Apa yang dilakukan Raden Shahid diketahui oleh ayahnya dan diusir agar hengkang dari rumah dan tinggal di hutan Jatisari. Orang-orang sekitarnya mengenal dengan julukan Lokajaya. Perubahan drastis dalam pribadinya terjadi ketika ia merampas tongkat Sunan Bonang yang berdaun emas. Sunan Bonang menyayangkan sikap baiknya yang memberi rakyat jelata dari hasil rampokannya. Kemudian Sunan Bonang menasehatinya bahwa tindakan yang berniat baik tetapi dilakukan dengan perbuatan kotor. Sunan Bonang pun menunjukkan kemampuannya mengubah buah aren menjadi emas. Peristiwa ini membuat Raden Shahid menyesali perbuatannya, belajar dan berusaha keras menjadi manusia yang agung sampai diangkat menjadi salah satu anggota Wali Songo. Nama Kalijaga dikaitkan dengan cerita perjalanannya bersama Syekh Siti Jenar ke beberapa tempat di Jawa untuk membersihkan tempat-tempat angker yang menjadi tempat pemujaan dewa. Ia mengawali dakwahnya di wilayah Cirebon, di desa Kalijaga untuk mengislamkan penduduk Indramayu dan Pamanukan. Setelah cukup lama berdakwah, Sunan Kalijaga melakukan uzlah atau mengasihkan diri untuk beribadah selama 3 bulan di Pulau Upi, Melaka, Malaysia. Kemudian melanjutkan kembali dakwahnya selama beberapa menyiarkan Islam di Cirebon. Mula-mula ia menyamar sebagai marbot Masjid Sang Cipta Rasa. Di masjid inilah ia bertemu dengan Sunan Gunung Jati, kemudian menikahkan dengan Siti Zainab, adik dari Sunan Gunung Jati. Dakwah Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam banyak melalui pertunjukan wayang. Ia tampil sebagai dalang yang sangat populer dengan julukan Ki Dalang Sidabrangti, Ki Dalang Bengkok, dan Ki Dalang Unehan. Ia berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain, mulai dari daerah kekuasaan Pajajaran hingga Majapahit. Sebagai imbalan dari warga yang nanggap wayang cukup dengan membaca 2 kalimat syahadat dan tidak dipungut biaya sama sekali. Selain sebagai dalang, Sunan Kalijaga juga merancang pakaian dan merancang alat-alat pertanian. Makam Sunan Kalijaga terletak di desa Kadilangu, berjarak 3 km dari Masjid Agung Demak. Sunan Kalijaga wafat pada tahun 1045 Hijriah. Diceritakan dia merupakan tokoh yang berusia lanjut, mengalami 3 zaman sekaligus, Majapahit, Demak, Pajang, hingga Mataram. Sunan Kalijaga dianggap sebagai pelindung kerajaan Mataram dan menjadi penasehat dalam kebijakan para sultan. Kalian sudah mengetahui biografi singkat dari Sunan Kalijaga. Lalu, bagaimana peran Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa?
Sunan Kalijaga memainkan peran penting yang menjadi pemeluk Islam semakin meluas. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai Islam melalui seni wayang. Di masa Majapahit, pertunjukan wayang berkaitan dengan kegiatan keagamaan Hindu-Buddha dan menjadi sarana komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Karena itu, Sunan Kalijaga berdakwah melalui pendekatan seni dan kearifan lokal. Dalam perkembangannya, Sunan Kalijaga dan anggota Wali Songo lainnya mereformasi seni pertunjukan wayang berdasarkan aturan yang disepakati bersama. Di antaranya, seni wayang perlu diteruskan dengan perubahan-perubahan sesuai zaman. Bentuk wayang berupa arca-arca harus berubah cerita dewa menjadi cerita yang mengandung jiwa Islam. Cerita wayang berisi keimanan, ibadah, akhlak, dan sopan santun. Pegelaran wayang diselenggarakan dengan tata cara sopan santun jauh dari maksiat. Yang kedua, merubah tradisi, budaya, dan kearifan lokal. Melalui pendekatan kebudayaan dalam wayang, tembang-tembang, dan akulturasi arsitek masjid, Sunan Kalijaga mampu mendapatkan simpati dan tempat terbaik di hati para pengikutnya. Hal ini membuktikan bahwa proses Islam di Nusantara yang menggabungkan kebudayaan lokal dan Islam sudah berlangsung lama. Tembang atau puisi tradisional telah dijadikan media dakwah oleh Sunan Kalijaga. Beberapa tembang cukup dikenal masyarakat Jawa seperti Rumeksa, Ing Wengi, tembang ilir-ilir membuat ajaran spiritual. Dalam usaha menyebarkan dan mengembangkan dakwah Islam di Indonesia, Sunan Kalijaga patut menjadi teladan dalam sikap positif yang ditunjukkan. Antara lain, yang pertama, tekun, istiqomah, dan toleran. Usia yang panjang bagi Sunan Kalijaga memberikan waktu luang baginya mengabdikan diri menyebarkan Islam. Penyebaran Islam yang cukup meluas di tangan Sunan Kalijaga dan Wali Songo lainnya dikarenakan ketekunan berkeliling dakwah dari satu daerah ke daerah lain dengan pendekatan seni budaya dan kebijaksanaannya menyampaikan ajaran Islam dengan cara santun, toleran, tanpa paksaan. Kedatangannya menjadi dalang di sejumlah daerah tanpa mengharap upah. Baginya, ucapan 2 kalimat syahadat dari penanggap wayang merupakan upah yang tak ternilai harganya. Yang kedua, seniman yang kreatif, punya banyak ide dan gagasan. Berbagai peninggalan bersejarah seperti gubahan tembang, karya suluk, rancangan dan lakon, wayang kulit, permainan tradisional, formasi alat-alat gamelan, rancangan alat-alat pertanian, dan sumbangsi terhadap ketaatan negara yang baik merupakan sikap hidup bernilai positif untuk diteladani. Sosoknya yang menjadi kreator atas perubahan wayang menuangkan ide-ide guna pengembangan Islam patut menjadi contoh bagi Muslim Indonesia untuk terus berinovasi demi kemajuan umat manusia.